memperjuangkan Islam, memajukan Islam. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami bermohon kepadamu ya Allah, semangat keislaman, istiqomah dalam bermunajat dan bermohon kepada kaum-kaumnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Beserta staf dan seluruh jajaran, teristimewa sekali Dewan Hakim, anak-anak didikan untuk menyampaikan laporan terkait dengan kegiatan kita pada pagi hari ini. Bahwa ke depan PBI Sungai Tambang akan melaksanakan seluruh kegiatan hari besar, setiap hari besar Islam yang akan dipergilirkan di setiap masjid yang ada di wilayah kerja PBI Sungai Tambang. Isi Al-Quran yang nantinya menciptakan generasi muda yang Qurani di masa depan, agar nagari yang berkualitas dan madani bisa sama-sama kita wujudkan. Waktu dan tempat pelaksanaan MTQ tingkat nagari Kunangan Parelantan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022. TPSI, MDA, MA maupun LPQ yang berada di Kenagarian Kunangan Parelantan. Dari 28 TPQ yang terdaftar di Nagari, hanya 25 TPQ yang memutus putusan. Dan dari 1.400 santriwan dan santriwati 28 TPQ hanya mengikuti 10% saja. Ke depan ini PR kita bersama, bagaimana pelaksanaan MTQ ke depan bisa kita laksanakan dan kita ramaikan sesuai dengan cabang lomba yang diperlombakan. Adapun cabang lomba seperti yang kami sampaikan tadi, tilawah dasar dan remaja putra dan putri, tartil dasar dan remaja pramil, serta seluruh undangan kami yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu yang sudah berkenan hadir menghadiri undangan kami ini. Kehadiran bapak-bapak dan ibu-ibu semua adalah motivasi kami untuk PBI Sungai Tambang kepada salah satu anggota DPRD kami nanti untuk memberikan arahan sekaligus membuka acara MTQ tingkat nagari Kunangan Parelantan ini secara resmi. Akhir kalam, acara kita jadwalkan berisi tausiah oleh Ustaz Haji Mudika Abdoli MHI dari Damasraya. Bapak-bapak dan ibu-ibu tamu kehormatan kami yang kami hormati, demikianlah laporan dari kegiatan pelaksanaan ini kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan waktu yang telah disediakan. Mohon maaf dari segala kekurangan kami sebagai pihak penyelenggara. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adalah kegiatan yang memang dilaksanakan oleh PBI Pernikahan Hari Besar Islam Sungai Tambang yang kerjasama dengan pemerintah nagari dalam rangka menyambut Hari Satu Islam dan juga peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-71, 77 dan juga Hari Jadi Negara kita yang ke-19. Di kami atas nama pemerintah nagari itu sangat mengucapkan terima kasih kepada PBI. Acara selanjutnya, arahan sekaligus membuka secara resmi Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nagari Kunangan Parelantan yang akan dibuka langsung oleh salah satu anggota DPRD Kabupaten Sijunjung kepada yang terhormat Bapak Zulkifli Esos. Disilakan. Sebaik-baik kamu, man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Dan tentu saja kalau hadis ini guru-guru TPQ biasa mengajarkan kepada anak-anaknya, memotivasi anak-anaknya. Karena kalau Al-Quran sudah dalam dada kita, dalam jiwa kita, insya Allah yang lain-lain akan ikut menjadi mudah dan Allah berikan keberkahan dan kehidupan dalam mudah dalam kehidupan kita. Ini beberapa yang ingin kita sampaikan pada kesempatan ini. Raja Nyanyi sekali perintah ya, ini mikrofon ini kalau Nabi Sulaiman mau
sekejap mata dia bisa pindah kemana mau? Mau dipindahkan ke Mekah, mau dipindahkan ke Amerika, bisa. Hanya sekejap mata. Musabaqah tilawatil Quran tingkat kenegarian Undangan Pernyataan tahun 1444 Hijriah dengan ini dinyatakan dibuka sama-sama dengan kita buka dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Billahi fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bersiap-siap peserta dengan nomor lot KJ 04. Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Fa ya ayyuhan nas inni usikum wa iyaya bittaqullah ahaqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan bersiap-siap peserta dengan nomor SD-19. Peserta dengan nomor lot CRD 07. Memperjuangkan Islam, memajukan Islam,
Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami bermohon kepadamu ya Allah. Warahmatullahi wabarakatuh. Tilawatil Quran, cabang tilawah anak-anak Segunangan Parinata. Saya selaku MC dan panitia yang bertugas mohon maaf atas kesalahan kata dan perbuatan. Berjilbab, maka wanita yang tidak berjilbab menunjukkan dia tidak kenal dengan Allah. Orang yang kenal Allah itu tahu dia apa yang disukai Allah, apa yang tidak disukai Allah. Pak, ketika azan berkumandang, hayya 'alas shalah, azan berkumandang, kehendak Allah Bapak di rumah atau di masjid? Kalau apa masih duduk di rumah, itu tandanya apa tidak kenal dengan Allah. Apa arti musyawarah? Salat, dia datang ke masjid, walaupun dia tidak tahu dalil yang menyuruh ke masjid. Ada orang tahu dalil ke masjid, tapi tidak mau ke masjid. Kalau begitu, Allah menginginkan kita menjadi hamba, tidak menjadi alim saja. Banyak orang alim tapi tak mampu menjadi hamba. Kalau sudah paham begitu, berarti sudah teramalkan sepertiga Al-Quran, yaitu tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang campur sudah. Yang kedua, Al-Quran itu bersah. Benar. Allah ingin setiap manusia belajar dari manusia di masa lalu. Kita coba angkat beberapa kisah di Al-Quran. Ada, bahkan ada surat namanya surat An-Nisa, artinya wanita. Dan ada surat Ar-Rijal, laki-laki. Jadi selanjutnya peserta nomor 02 akan membacakan surat Ar-Rijal. Ada surat An-Nisa, ada surat Ar-Rijal, ada. Al-Quran menceritakan kisah-kisah wanita hebat agar wanita zaman sekarang mau belajar. Coba, siapa wanita hebat yang kisahnya ada dalam Quran? Satu, Maria. Dua, koda doa dia. Siapa lagi? Asia. Siapa itu Asia? Istri Fir'aun. Ada dalam Quran. Surat apa? Kado hadiah. Ayat 11. Surat At-Tahrim ayat 11. Istri Fir'aun. Istri Fir'aun itu wanita hebat
dijamin masuk surga, bahkan disebut salah satu wanita terbaik seluruh alam, padahal lakinya Fir'aun. Apa hikmahnya? Wanita solehah tidak terhalang masuk surga meskipun laki-lakinya tidak soleh. Jadi kalau ibu punya suami, punya orang lain laki, lain. Kalau laki ibu tidak sholat, itu tidak akan menghalangi ibu masuk surga. Yang penting ibu solehah. Tapi kalau laki-lakinya soleh, istrinya tidak sholat, ini masalah. Tugas pertama mengingatkan, tugas kedua mendoakan. Ibu tidak perlu sampai marah-marah. Kalau udah ada sholat, dan cari lagi baru. Tidak boleh, tidak boleh. Asia suaminya penjahat Fir'aun, tapi tidak pernah Asia mengatakan, kalau engkau masih takut Tuhan, ku nikah saja dengan Musa. Walaupun suaminya penjahat, dia tetap setia dan dia masuk surga. Jadi kesolehan wanita tidak terhalang oleh buruknya suaminya. Bedanya bapak, bapak rajin sholat 5 waktu berjamaah, tiap hari baca Quran, bangun panti asuhan 7. Istrinya pakai hotpant, tank top, high heel. Itu namanya itu pakai tropa tinggi itu namanya high heel. Aduh, apakah suami yang soleh tadi bebas? Tidak, belum tentu suami itu dengan kesolehannya melenggang masuk surga, karena dia bertanggung jawab atas istrinya. Dan sholat nggak bisa diam-diam baik. 4 langkah. 1, wa'mur ahlaka bis-shalah. Oh, Al-Qabir. Mau masuk surga? Mau masuk surga? Jawab, apakah surga tempatnya orang-orang jujur? Ya. Bisakah pembohong masuk surga? Tidak. Kalian pilih jadi orang jujur atau jadi pembohong? Jujur atau bohong? Bohong atau jujur? Yang tadi pagi dan sholat subuh jujur. Ini jujur. Jujur ya. Jadi kencian termain Nahdlatul Ulama, kebangkitan ulama, sholat subuh ida. Tunggu, jangan tertawa loh. Ikut apa? Jujur ya. Siapa yang turun? Yang tidak sholat subuh jujur. Jangan turun dulu. Jangan turun. Dengar ya. Apakah tadi subuh ketika azan subuh ada ayah atau ibu membangunkan Nana sholat subuh? Ada. Astagfirullah.
ya sudahlah, pakai cara yang ketiga, jangan nyerah dulu. Karena banyak suami sekarang ngomongnya gini, udah disuruh Ustaz tapi tidak mau. Kalau sekedar disuruh Anda baru melakukan satu tugas, padahal tahapannya 4. Suruh, yang kedua pisah tempat tidur. Makin senang dia pisah tempat tidur, bisa buka Facebook sampai jam 11 malam. Yang ketiga, hakama min ahli wa hakama min ahliha. Panggil yang hikmah, baik dari keluarga laki-laki maupun keluarga perempuan. Kadang-kadang istri kita itu dia lebih takut dengan kakaknya ketimbang dengan suaminya. Maka kadukan sama kakaknya. Kalau orang Minang kadang lebih patuh dengan mamanya daripada dengan suaminya. Datangi mamanya gitu. Assalamualaikum. Salam. Dah. Didatangi kakak ipar, kakak dan istri. Udah pernah belum laki-laki yang melakukan itu? Aku perintahkan dia melawan. Aku pisahkan tempat tidurnya. Itu dan ketujuh dinyo. Sekarang saya minta tolong, udah turun tangan, nasihati adik udah. Datanglah kakaknya ini habis sholat maghrib ke rumah adik perempuan. Mereka buka pintu oleh anak. Mak dang tibo, mak dang orang Minang. Ada boda, suamimu mengadu kepadamu. Katanya kamu ini nak sholat, deh. Tak ingatkah engkau dengan almarhumah ibu? Tak ingatkah engkau dengan almarhum ayah? Tak sedihkah engkau tak mengirimkan doa untuk mereka? Sholat adek, malu udah dengan suamimu. Adek udah bini udah ada sholat dah. Kira bini tidak sholat. Apa kata udah? Iyo loh. Ini awak tidak lo sholat, pulang je. 3 cara mental. Disuruh melawan, dipisah tempat tidur, tak mempan, dinasihati oleh kakaknya, istri kakaknya pun diselam. Maka cara yang keempat, kata Nabi, alaikum bil khiyar. Engkau boleh memilih, laki-laki ini boleh milih. Wa in tasbiru tahsabukum. Kalau kau bersabar, kau dapat pahala. Wa in lam tasbir fatallikuha. Tapi kalau engkau tak sabar, talak, ceraikan dia. Laita lo de apa mekoti di rumah. Panggil si kau menurut ceramah Ustaz. Kalau kau tak semangat, malah ngomong itu mati. Jangan salah paham. Nanti sampai di rumah, kecil Ustaz dan sholat, cara ada ngomong cincin. Kata Ustaz, habisnya dilancarkan. Istri yang tak sholat, suaminya punya pilihan. Pilihan pertama, bersabar, dapat pahala. Pilihan kedua, ceraikan, cari yang lain. Aku rasa aku tidak sesabar itu. 7 tahun kau tak pernah sholat, ku beri limit waktu 2 bulan. Jika dalam 2 bulan ini kau tak sholat, ku cari janda yang sholat. Nah, perlu dia cepat. Rupanya dijawab, carilah walah dulu gantinya. Oh, pemain-main ya. Akhir
sekali. Banyak suami tidak punya power di rumah. Kenapa? Karena tak menunaikan kewajiban. Tidak sedikit saja sekarang suami yang tak kerja, makan numpang ke istri, mau pergi-pergi aduh beli minyak. Makanya ketika istrinya tidak sholat, tak berani negur. Kalau kau tak sholat, ku cari yang lain. Carilah di mana lebih makan di sini. Sampai dibuatkan filmnya Dunia Teror. Laki ngendong-ngendong anak, nyapu-nyapu rumah, bini keror. Kau Adam, malulah jika tidak bekerja. Siapapun anda, tak boleh laki-laki dan terjun. Saya pernah nongkrong di depan kantor bupati Darmasraya itu ada kafeteria, bukan kafe karaoke, kafe tempat orang nongkrong minum-minum, namanya kafe Trend Kopi. Saya duduk di situ. Apa katanya? Selamat ya, dah nikah. Kata yang satu lagi, kamu kapan? Dia jawab apa? Awal biarlah sampai istri. Tak usah buru-buru mencari istri. Buru-buru sakit tidak bahaya. Yang penting bisa makan tuang. Wah, curang saya dengar. Ada anak puncak tidak? Cari istri pun apa jelek-jelek dikit. Yang penting bisa bergantung hidup. Kan laki-laki gimana namanya? Ini anak muda, jangan di laki-laki begitu. Tidak sedikit loh yang gitu. Berharap dari istri, gadis-gadis. Kalau kalian cari suami, 3 ukurannya. 1, perhatikan bagaimana ibadahnya. Maka kalau kamu cari pasangan hidup, jangan cari di kantor-kantor, jangan cari di tempat-tempat proyek, cari di masjid ketika salat subuh. Jika ada satu anak muda setiap hari ditemukan di masjid waktu subuh, itulah lelaki idaman dunia akhirat. Oh, kalau itu ukurannya Ustaz, dan kawan lagi kali ini. Sebab ada lagi anak muda di masjid. Yang kedua, perhatikan apakah anak laki-laki itu memuliakan ibunya atau tidak. Kalau ibunya saja dimaki-makinya, amak menyerana dekecana namur lagayo banyak tingkah. Pria begitu jangan jadikan suami. Kalau ibumu saja yang kau maki, apalagi aku gak mau. Yang ketiga, jangan cari laki-laki pemalas. Nabi melarang itu. Seorang perempuan bernama Zainah datang menjumpai Nabi. Ya Rasul, inna abi sawajani, ayahku mau menikahkan aku. Kata Nabi, dengan siapa? Lewatlah pria itu. Dia buat. Kata Nabi, jangan. Fa inna yadahu muta'allaqur ra'si, tangannya sering terikat di belakang. Apa artinya tuh? Pemalas. Bukan berarti orang begini pemalas ya. Nanti kumpul orang, nampak orang berdiri Malay. Bukan. Itu kiasan. Jangan nikah dengannya karena dia pemalas. Tapi dia bukan tidak pemalas. Tangannya sering terikat di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi